warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hamami. Alhamdulillah, saya jadi kepala desa ini mungkin periode terakhir ya, sudah 3 periode. Dan saya jadi kepala desa juga sangat bersyukur karena saya dibekali secara ilmu pemerintahan oleh sekolah atau perguruan tinggi, sekolah ilmu pemerintahan di Setipan ya, sehingga kita mampu mengaplikasikan, melaksanakan setiap program pembangunan yang ada di wilayah desa. Nah, kaitan dengan pembangunan tentunya dilaksanakan melalui musrembang desa. Sebelum musrembang desa itu dilaksanakan, ada juga pramusrembang ya, kita mengumpulkan data-data dari masyarakat, yang mana pada waktu itu juga digali dari masyarakat bawah, sehingga akan terlaksana pelaksanaan pembangunan itu secara maksimal. Dan kita melaksanakan pembangunan itu melalui skala prioritas, karena jelas setiap desa saya yakin tidak akan mampu mengcover seluruh kebutuhan, tapi minimal banyak kebutuhan-kebutuhan yang bisa direalisasikan melalui skala prioritas. Nah, dengan adanya masa pandemi ini, tentunya ini musibah ya bagi tiap-tiap desa, tapi alhamdulillah dengan melandainya corona ini, sehingga desa dapat bangkit kembali, baik di dalam peningkatan sektor ekonomi masyarakat maupun sektor pembangunan infrastruktur lainnya. Bicara kaitan pembangunan infrastruktur, saya melaksanakan khususnya di tahun ini skala prioritas ya, itu ada beberapa titik yang sudah saya laksanakan di dalam sektor jalan. Kita sudah mampu membangun kurang lebih 2 km ya, pengecoran jalan. Itu akan menghubungkan antara 3 desa, baik desa Ciberem dengan desa Citeko maupun desa Ciberem dengan desa Tugu Selatan. Alhamdulillah semuanya sudah 100% itu dapat dilaksanakan dengan kisaran pembiayaan itu yang pertama 1 miliar dari bantuan Samisade 1 miliar 1 desa. Kemudian juga ada yang namanya dari tambahan dari dana desa di titik-titik yang lain. Nah, berkaitan dengan hal-hal masyarakat ya, alhamdulillah saya juga dibekali oleh Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara Setipan bagaimana kaitan dengan sosialisasi masyarakat. Kita juga diberikan pelajaran sosiologi, antropologi, bagaimana interaksi antara manusia, interaksi antar masyarakat, interaksi antara kelompok, sehingga alhamdulillah Ciberem aman. Terima kasih. Kaitan dengan kendala, mungkin setiap pola pikir masyarakat itu berbeda, tapi tentunya sebagai pengendali, kita jadi kepala desa itu harus mampu memberikan pemahaman terhadap wilayah dan masyarakat, karena masih ada juga mungkin barangkali pola pikir masyarakat yang belum maksimal, belum maju. Nah, kita harus mampu memberikan pemahaman terhadap mereka bahwa dengan kondisi saat sekarang ini ya, masyarakat harus jauh berpikir dan harus mempunyai pola pikir yang luas, jadi tidak mempunyai pola pikir yang sempit. Nah, sehingga dengan pola pikir yang luas ya, masyarakat diberikan pemahaman bagaimana berkaitan dengan lingkungan, bagaimana berkaitan dengan lembaga, bagaimana berkaitan dengan masyarakat. Saya yakin kendala-kendala itu akan terurai, kendala-kendala itu dapat teratasi. Dan untuk saat sekarang ini saya menyatakan tidak ada kendala. Mungkin gitu. Terima kasih. Ya,
di dalam pelayanan ya, di dalam pelayanan pemerintah terhadap masyarakat ya, kita akan mengacu kepada regulasi yang ada, karena apapun bentuknya yang dilakukan oleh pemerintah, tentunya baik pemerintah pusat, daerah maupun desa, itu tidak terlepas dengan regulasi yang ada. Nah, sehingga dengan dasar hukum peraturan desa itu yang saya lakukan terhadap masyarakat. Bicara sumber daya manusia masyarakat, kita terus dan selalu terus berupaya, mudah-mudahan ya bisa diikuti oleh masyarakat yang lain tentunya, dengan saya hadirnya, dengan saya masuknya ke Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, ini menjadi sebuah acuan ke depan masyarakat supaya bisa diikuti oleh masyarakat, sehingga saya yakin di dalam pola pikir itu akan berkembang, di dalam pola pikir itu akan maju, karena secara akademisi kita dibekali oleh Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara. Terima kasih. Harapan untuk pembangunan Desa Ciberem, ya mungkin setiap kepala desa ketika mencalonkan kepala desa pasti mempunyai visi dan misi, yang mana visi dan misi itu akan dituangkan di dalam RPJMDes desa. Nah, setiap kepala desa tanpa mempunyai RPJMDes atau tanpa mempunyai visi dan misi, saya yakin itu akan sia-sia jadi kepala desa setelah terpilih. Karena dengan mempunyai visi dan misi itu, kemudian kepala desa bisa mengaplikasikan, bisa melaksanakan melalui partisipatif masyarakat, melalui visioner, efisien, offlow maupun akuntabel, itu akan terjawab secara menyeluruh. Dan saya berharap dan saya akan berupaya terus, perangkat-perangkat desa khususnya di desa kami mudah-mudahan bisa mengikuti saya, bisa mengikuti anjuran saya untuk mampu dan dapat bersekolah di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara. Dan saya mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara. Terima kasih.